Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu di minggu kemarin kita sudah membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka pertemuan hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Mengenai materi tersebut ada 4 hal yang harus kalian pahami sebelumnya. Yang pertama, kita akan membahas tentang makna peraturan perundang-undangan nasional. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Yang ketiga, pembukaan memuat tentang kaidah pokok negara yang fundamental. Yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Makna peraturan perundang-undangan nasional. Peraturan perundang-undangan itu sendiri adalah sebuah aturan tertulis yang dibentuk dengan cara tertentu oleh pihak yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk yang tertulis. Menurut undang-undang sendiri nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum dan diterapkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Masuk ke azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Total azasnya ada 7. Yang pertama adalah harus adanya kejelasan tujuan. Yang kedua, lembaga atau organ pembentuk yang tepat. Jadi, ada lembaga yang membuat aturan tertentu dan tidak semua lembaga di suatu negara itu berhak untuk membentuk suatu undang-undang. Yang ketiga, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi muatan. Dari lembaga-lembaga yang berwenang tersebut, mereka punya hak dan kewajiban sendiri dalam membentuk atau merancang undang-undang. 4. Dapat dilaksanakan. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. 6. Kejelasan rumusan. Dan yang ketujuh adalah keterbukaan. Jadi, keterbukaan di sini adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan hingga pengesahan, semua harus bersifat transparan dan terbuka. Sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan sekilas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan. Ada 7 tata urutan, jadi harus berurutan. Di mana urutan yang pertama dan tertinggi adalah tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi atau paling tinggi sebagai dasar hukum di negara Indonesia. Yang kedua adalah TAP MPR atau biasa disebut dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang atau biasa kalian sebut dengan peraturan pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Nomor 4 dengan nomor 3 poinnya berbeda. Kalian bisa cek di buku paketnya. Nomor 5, peraturan pemerintah atau PP. Yang keenam, Kepres atau yang biasa kalian sebut dengan keputusan presiden. Nomor 7, peraturan daerah. Ibu jelaskan sedikit. Kepres di sini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden atas haknya sendiri untuk memutuskan apabila suatu negara mengalami kedesakan dan harus mendapatkan keputusan secara cepat. Sedangkan peraturan daerah biasanya dilakukan atau dikeluarkan oleh kepala daerah, baik itu gubernur sebagai kepala provinsi atau wali kota dan bupati sebagai kepala daerah. Kita masuk ke proses pembuatan peraturan. Ada 3 tahap proses pembuatan peraturan. Yang pertama adalah tahap penyusunan, yang kedua tahap pembahasan, yang ketiga adalah tahap pengesahan. Di mana tahap penyusunan ini sudah didasari oleh Undang-Undang Dasar Pasal 5 Ayat 1. Pasal 5 Ayat 1, di mana Presiden berhak
kepada Presiden untuk disahkan. Jadi dirancang atau diusulkan oleh Presiden, dibahas oleh DPR, dan kemudian disahkan kembali oleh Presiden. Sekian materi Ibu hari ini. Ibu harap kalian memahami. Bila ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di forum Google Classroom. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum